jangan berbicara tentang ibadah itu dengan hawa nafsu. Kalau mau melakukan sholat, jadi intinya kalau mau melakukan sholat tarawih dengan mengikuti ajaran baginda Rasulullah dan apa yang diajarkan oleh para sahabat, sudah jelas jawabannya. Kalau kita mau mengurangi, boleh nggak? Boleh. Misal kita tidak sanggup lagi nak 20 rakaat, kita kepengen cuman 8 rakaat atau kepengen kurang dari itu, maka silahkan saja. Yang penting jangan menyalahkan yang 20 rakaat sementara mereka juga mengikuti daripada Sayyidina Umar Ibnul Khattab yang disetujui oleh semua para sahabat yang hidup di zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Sisa hari dari bulan Sya'ban, karena kita tahu bulan Sya'ban sudah berjalan setengah. Di bulan Sya'ban ini kita tahu bahwa Nabi dan para sahabatnya mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak berpuasa. Jadi di antara hal yang dianjurkan dilakukan di bulan Sya'ban adalah banyak-banyak berpuasa. Nabi mengatakan dzaka syahrun yaghfulu anhu annas. Kata Nabi, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang orang-orang banyak lalai. Baina Rajab wa Ramadan, di antara Rajab dan Ramadan. Nabi yang mengatakan bulan ini orang banyak enggak ngeh. Orang bulan ini banyak mengira kalau bulan Rajab itu bulan haram. Bulan Ramadan jelas pahala berlipat ganda. Bulan Sya'ban orang banyak enggak tahu. Kata Nabi, bulan ini orang banyak lengah, banyak tidak sadar, padahal bulan ini juga bulan bagus kalau diisi dengan ibadah, karena bisa menjadi persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Sehingga apa kata baginda Rasulullah? Di bulan Sya'ban ini ada setoran amal secara tahunan, kata Nabi. Jadi di bulan Sya'ban ini setoran amal kita secara tahunan. Sehingga kata Nabi, aku ingin amalanku disetor kepada Allah sedang aku dalam keadaan berpuasa. Jadi Nabi mengajarkan kita bahwa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini, pertama orang banyak gak sadar, orang banyak lengah, orang banyak gak tahu keutamaannya, sehingga aku ingin hidupkan, kata Nabi, di antaranya dengan berpuasa. Dan kedua, mengapa aku menghidupkannya dengan berpuasa? Karena pada saat di bulan Sya'ban akan disetorkan amalan kita, dan aku ingin pada saat amalanku naik disetorkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Menunjukkan puasa ini adalah ibadah yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ibadah puasa itu biasa-biasa saja, kenapa Nabi memilih berpuasa? Agar pada saat disetorkan Nabi dalam keadaan berpuasa. Itu menunjukkan puasa ini adalah sesuatu yang istimewa, sehingga Nabi bangga kalau disetorkan amalannya sedang beliau dalam keadaan berpuasa. Makanya ibadah yang dipilih Nabi adalah berpuasa. Kemudian selanjutnya di bulan Sya'ban kita tahu ada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tersebut turun di bulan Sya'ban. Nah, kalau kita tahu ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban, maka para ulama mengatakan Nabi pernah menyatakan Sya'ban syahri. Sya'ban ini bulanku. Nah, di antara komentar para ulama, mereka mengatakan, mengapa kok bisa Nabi mengatakan Sya'ban ini bulanku? Karena ayat bersolawat diturunkan kepada Nabi di bulan Sya'ban, sehingga Nabi mengatakan Sya'ban ini adalah bulanku. Karena Nabi dimuliakan Allah dengan perintah solawat kepada semua makhluk hidup. Jadi antaranya manusia, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, dan dimulai dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, kalau kita tahu Allah bersolawat, malaikat bersolawat, tentunya dengan makna-makna tersendiri ya. Jangan kita artikan Allah bersolawat seperti kita. Ada makna tersendiri yang dijelaskan oleh para ulama. Di dalam salawat ini Allah memulainya terlebih dahulu, kemudian diikuti para malaikat, dan kemudian Allah baru memerintahkan kita, menunjukkan kepada kita bahwa kau manusia, kalau kau tidak bersalawat, Nabi itu sudah cukup. Salawatnya malaikat itu sudah penuh. Salawatnya malaikat itu ketika mereka diperintahkan oleh Allah melakukan sesuatu, maka mereka tidak akan meninggalkannya sampai akhir zaman. Berarti kalau kita tidak bersalawat, Nabi rugi nggak? Nabi nggak rugi. Yang rugi kita.
karena sholawat itu kembali manfaatnya kepada kita. Nabi mengatakan, yang bersolawat kepadaku 1 kali dibalas Allah 10 kali. Allah yang balas 10 kali. Dan kemudian kata Nabi, yang menjadikan waktunya untuk berdoa dia ganti dengan bersolawat. Seharusnya dia doa untuk dirinya sendiri, dia doa untuk keluarganya, tapi dia ganti untuk bersolawat. Kata Nabi, yang melakukan demikian hajat-hajatnya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di bulan Sya'ban ini, sisa waktu yang masih tersisa ini jangan sampai kita sia-siakan. Banyak berpuasa, banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk menyambut bulan Ramadan kita tahu kita butuh persiapan. Jangan lupa di bulan Ramadan itu para ulama mengajarkan kita agar banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena kalau di bulan Rajab kita diperintahkan untuk banyak bertaubat, dan kalau bulan Ramadan kita diperintahkan untuk di bulan Sya'ban kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat dan berpuasa, dan di bulan Ramadan diperintahkan selain berpuasa malamnya dihidupkan dengan qiyamul lail, dan siang dan malam selain waktu ibadah itu harus kita isi dengan membaca Al-Quran. Nah, karena ini yang dilakukan oleh para ulama kita, diantaranya ada Al-Imam Asy-Syafi'i yang kita sudah kenal, madhab yang kita ikuti, di mana Imam Syafi'i kalau sudah datang bulan Ramadan beliau menambahkan bacaan Al-Qur'annya. Kalau di bulan-bulan lain 1 hari 1 khotaman. Hari-hari biasa 1 hari 1 khotaman. Kita baca sehari selembar dalam syukur, sujud syukur sama Allah. Sehari selembar. Ini 1 hari 1 khotaman di hari biasa. Di bulan Ramadan siang 1 khotaman, malam 1 khotaman. Begitu juga dengan Imam Al-Bukhari yang hadisnya kita baca. Beliau pada saat masuk bulan Ramadan siang hari 1 khotaman, dan selesai sholat taraweh beliau akan sholat malam dengan membaca Al-Quran. Dan setiap 3 malam beliau khotamkan. Ini yang khotaman di dalam sholat. Yang khotaman di luar sholat setiap hari 1. Khotaman di dalam sholat setiap 3 hari beliau khotam Al-Quran. Nah, ini Imam Bukhari. Dan masih banyak lagi cerita-cerita para sahabat Nabi, cerita-cerita para ulama-ulama kita, bagaimana mereka kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka ada dari mereka seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau sudah masuk bulan Ramadan, pekerjaan semuanya beliau tinggalkan. Beliau langsung menghadap kepada Al-Quran, siang malam beliau membaca Al-Quran. Nah, jadi jangan sampai masuk bulan Ramadan kita tidak paham apa yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan, karena setiap bulan Ramadan itu ada ampunan khusus, ada pahala khusus, ada rahmat yang khusus di bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan tanpa persiapan dan keluar dari bulan Ramadan tidak membawa apa-apa. Rugi. Ini belum masuk bulan Ramadan. Niatkan dari sekarang. Jangan sampai bulan Ramadan ini sama dengan bulan Ramadan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin seumpama ada yang tidak khatam Al-Quran, bulan Ramadan tidak khatam Quran, nah itu perbaiki. Tahun ini jangan sampai tidak khatam Al-Quran. Kalau mau ngikut semacam Imam Syafi'i sehari 1 kali khatam Quran tadi kan berat. Ya tak? Sehari nak khatam Quran, bebuih saat mulut. Kita membaca sejus jak nih, kadang sejam setengah saat baca sejus. Tak, kadang ada yang lebih sejus, yang model tebek-bek baca sejus tu kadang 2 jam 3 jam. Ini nak ngatamkan Quran model macam ni kata dia. Janganlah dulu nak ngikut langsung Imam Syafi'i. Tapi intinya kita kalau masuk bulan Ramadan jangan bilang ini bacaanku payah, lambat, lalu aku dosa ngaji lah, aku nyari amal lain. Jangan. Karena Nabi mengatakan yang membaca Al-Quran lancar itu bersama para malaikat yang mulia. Selesai. Jelas Allah akan adil di dalam memberikan pahala. Jelas yang lancar dia bacanya banyak, jelas diberikan pahala juga banyak. Tapi kata Nabi, walladzi yatata'u fi, yang bacanya tebek-bek, men kata kita nih bahasa Arab, yatata'u fi.
Jadi bahasa Arab juga be, tak tapi diganti dengan tak, ya tak ufi kata Nabi. Yang baca tak tuh kata Nabi, yang bacanya sulit ini pahala mereka 2. Bayangkan kalau yang biasa mereka pahalanya 1, tapi yang susah ini didobelkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang susah baca jangan bilang bulan Ramadan biarlah nak bulan Ramadan, nak bulan apa sara aku baca. Jangan. Karena yang susah membaca pahalanya didobelkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap baca. Walaupun orang-orang yang pandai membaca 20 menit, 25 menit, 1 juz, kita 1 juz 3 jam, 2 jam, tidak masalah. Yang penting kita mengisi waktu kita dengan Al-Quran. Itu intinya. Jadi masalah kita khotam, tidak khotam, itu masalah lain. Yang penting jangan sampai bulan Ramadan lewat sedang kita tidak banyak mengisinya dengan membaca Al-Quran. Dan satu lagi, untuk masalah sholat taraweh, ini masalah yang setiap tahun orang-orang, Ustaz, ini sholat taraweh ini yang mana yang benar? Apa 12, 13, apa 11, apa 23, apa macam mana sholat taraweh ini? Nah ini supaya kita semuanya tidak berbicara pakai hawa nafsu dan tidak berbicara hanya dengar-dengar. Men kata ku dengar memang macam ni dari dulu. Ada salah bawa-bawa model macam tu tuh, tak usah lah. Dari dulu emang model macam ni di surau kami, tak ada pernah diubah-ubah, tak usah lah. Datang-datang nak ubah-ubah, tak usah. Enggak, kita sekarang ingin melakukan satu ibadah dan kita tahu bagaimana para ulama menentukan hukum dari ibadah tersebut. Nah, supaya kita melakukan ibadah dengan yakin. Karena kalau kita ini ragu dalam satu ibadah, itu kata ulama, kita suka was-was dalam melakukan ibadah, itu gara-gara kita tidak memahami hukum tersebut. Makanya ada was-was. Dalam air suka was-was, karena tidak paham masalah air. Dalam ibadah sholat niat Allah, biasanya tidak paham dengan hukum bagaimana rincian tentang takbiratul ihram dan niat. Nah, jadi kebanyakan keraguan yang datang di dalam ibadah itu gara-gara kita tidak paham apa sesungguhnya yang ada di dalam ibadah tersebut. Nah, sekarang saya tidak akan memberikan pendapat. Karena kalau saya berikan pendapat lah ketika itu kan kata kau. Ada. Nah, jadi saya ingin membacakan nas para ulama. Dan setelah kita bacakan ini, kita perlu tahu, kalau saya menyebut ulama yang saya maksud ini bukan bukan ustaz yang ngajar-ngajar di musola, bukan. Ini ulama yang mereka paham hadis, paham tafsir, dan mereka adalah orang-orang yang mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Mereka orang yang paham. Nah, jadi di sini di mana pertama kita akan membaca dari kitab Raudhatut Thalibin karangan Imam An-Nawawi yang mengarang kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi tidak perlu diragukan, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Bahkan kata ulama, jarang sekali ada orang alim yang mengumpulkan secara sempurna antara ilmu hadis dan ilmu fikih. Jadi dua-dua ini terkumpul dalam satu orang, jarang. Karena ilmu hadis itu sendiri menghabiskan umur, ilmu fikih itu sendiri menghabiskan umur. Jadi jarang sekali terkumpul pada satu sosok. Berarti kalau sudah terkumpul dalam satu sosok, ini orang cerdas betul. Nah, di antaranya Imam Syafi'i, hadis kuat, fikih kuat. Imam Nawawi, hadisnya kuat, fikihnya kuat. Jadi kalau ada orang mengatakan, tidak ada benar tuh, tidak ada ngikut hadis, kau hafal berapa hadis? Lanaknya lah kan Imam Nawawi ini, kaulah hafal berapa hadis? Berapa karya yang sudah kau sumbangkan untuk Islam? Nah, jadi kita tidak usahlah bercakap, tapi kata Ustaz tuh dosa ini Imam Nawawi. Dan akan saya sebutkan beberapa ulama-ulama yang nama mereka sudah dikenal oleh para pelajar manapun. Jadi pertama kata Imam Nawawi, sholat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 salam. Berapa rakaat?
20 rakaat dengan 10 salam. Qultu. Nih, siapa yang bilang qultu? Imam Nawawi. Dan saya mengatakan, maka kalau sholat tarawih dilakukan dengan 4 salam tidak sah. Ingat, sholat tarawih dilakukan 4 rakaat dengan 1 salam, apa kata Imam Nawawi? Tidak sah. Ya. Kemudian kata beliau, dzakarahu al-Qadhi Husain fil Fatawa. Ini termasuk qadhi, yang namanya qadhi itu berarti sudah apa? Sudah menguasai ilmu fikih. Yang namanya qadhi itu berarti hakim di zaman itu. Berarti dia sudah menguasai fikih secara menyeluruh. Beliau mengatakan pendapat ini juga disebutkan oleh Qadhi Husain, pendapat yang menyatakan bahwa sholat tarawih dengan 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam tidak sah. Itu dinyatakan oleh Qadhi Husain dan dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan li'annahu khilaful masyru', karena melakukan tarawih 4 rakaat 1 salam itu tidak seperti yang disyariatkan. Karena kita lihat nanti di sini bagaimana syariat sholat tarawih itu. Kita tahu di bulan Ramadan Nabi keluar dari rumah ke masjid, kemudian sholat. Pada saat Nabi sholat, ini ada yang mengatakan Nabi tidak keluar rumah, tapi sahabat melihat Nabi sholat di belakang rumah. Rumah Nabi kan bersambung dengan masjid. Nah, sahabat yang datang ke masjid lihat Nabi sholat, mereka ngikut. Malam pertama, sholatlah mereka bersama Nabi. Nah, ini bukan sholat qiyamul lail, karena setelah Isya, ini kata para ulama, ini sholat tarawih. Sholat sahabat dengan Nabi malam pertama. Malam kedua mereka masih sholat, tapi malam ketiga Nabi tidak lagi sholat bersama mereka. Kenapa? Nah, ini kebiasaan baginda Rasulullah karena sayang kepada umat. Kalau ada sholat sunnah yang terus diikuti oleh para sahabat, Nabi khawatir nanti jadi wajib. Kalaulah jadi wajib, maka ini kan berat untuk umat. Sehingga Nabi itu dari kasih sayangnya, kata Nabi, khosyata an tufrad alaikum. Aku takut nanti akan diwajibkan atas kalian. Sehingga Nabi tidak lagi sholat bersama para sahabat. Nah, sahabat tetap sholat, tapi Nabi tidak lagi sholawat bersama sahabat. Ini asal usul pertama, ya. Nah, kemudian selesai era baginda Rasulullah SAW, di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq belum ada pengumpulan sholat tarawih dengan 1 imam. Artinya sholat tarawih sudah ada belum? Sudah ada, dari zaman Nabi sudah ada, tapi belum dikumpulkan dalam 1 imam. Jadi yang sholat di dalam masjid masing-masing lah. Jadi yang sholat sendiri-sendiri, yang sholat bertiga-bertiga, yang sholat berempat-berempat. Dari zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah 2 tahun beliau menjabat menjadi khalifah. Wafat beliau diganti oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Masuk bulan Ramadan, dilihat oleh Sayyidina Umar. Nah, ini kata Sayyidina Umar, satu di sini, satu sholat di belakang, satu sholat di sini. Akhirnya Sayyidina Umar mengumpulkan mereka. Artinya sholat tarawih itu sudah ada, tapi berkumpul dalam 1 imam belum ada. Dikumpulkan oleh Sayyidina Umar, dipilih 1 qori. Siapa qorinya? Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang terkenal hafal Al-Quran. Maka kata Sayyidina Umar, Ubay bin Ka'ab memimpin jamaah laki-laki. Tamim Ad-Dari kalau tidak salah memimpin jamaah perempuan. Jadi dibuat 2 jamaah, yang perempuan 1, yang laki-laki 1. Dilihat di sini. Berjalan 1 hari, 2 hari, dan yang ikut di dalam sholat ini siapa? Sahabat. Perlu kita ketahui, yang ikut di dalam sholat ini siapa? Sahabat. Berapa jumlah rakaat yang mereka lakukan? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Berapa jumlah rakaat yang dilakukan oleh sahabat di zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab?
Riwayat yang sampai kepada kita bahwa mereka semua melakukan tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Jadi di zaman Sayyidina Umar ini, Sayyidina Umar melakukan 20 rakaat dan witir 3 rakaat, disetujui oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang hidup di zaman itu, dan kemudian diikuti oleh semua orang yang datang setelah Sayyidina Umar. Kapan ada tarawih 11 rakaat? Kapan ada tarawih 11 rakaat? Udah tahu kan kita kan? Asal usulnya kapan ada tarawih 11 rakaat. Jadi selama ini dari zaman Sayyidina Umar sampai terus 1400 tahunan itu semua 20 rakaat. Dan kalau tidak percaya, cek sampai sekarang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi berapa rakaat? Berapa rakaat? Pernah nonton? Yang tidak pernah ke sana paling tidak nonton lah kan, masa tidak tahu. 23 rakaat, satu hari satu juz Al-Quran. 23 rakaat, satu hari satu juz Al-Quran. Ini kita bicara masalah fakta. Di Masjid Nabawi 23 rakaat. Berapa salam? Setiap 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Sampai sekarang di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, dua-duanya 23 rakaat. Itu pertama. Kemudian kita perlu mengetahui kenapa kok bisa ada yang 11 ini. Jadi riwayat yang 11 ini memang diriwayatkan dalam hadis di mana Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi itu di dalam Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah menambah sholatnya lebih dari 11 rakaat. Ini riwayat ini nih yang kemudian dijadikan standar bahwa tarawih itu 11 rakaat. Oke, tidak masalah kalau misalkan ada yang berpendapat tarawih itu 11 rakaat dengan witir 3 rakaat. Tapi yang jadi masalah, maka siapa saja yang melakukan tarawih lebih dari 11 rakaat dengan witirnya, maka itu salah dan telah menambah-nambah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di sini nih yang jadi kacau nih. Jadi yang 23 ini jadi salah, jadi terbalik nih kan. Yang 23 ini jadi salah. Dan yang pertama kali dia salahkan tahu tak siapa? Cerita tadi kena diceritakan. Sayyidina Umar dan semua sahabat Nabi Muhammad SAW. Sementara mereka melakukan sesuatu pasti sudah pernah melihat dari Nabi. Makanya ada hadis walaupun dhaif bahwa Sayyidina Umar ini mengambil 20 dari Nabi. Dan kita tahu Sayyidina Umar itu tidak mungkin melakukan yang bid'ah. Artinya Nabi tidak buat, dia buat. Kedua, kalaupun Sayyidina Umar baru melakukannya, Nabi tidak melakukan. Ini kita berbicara kalaupun. Maka Nabi mengatakan, alaikum bisunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata Nabi, kalian harus berpegang teguh dengan sunnah khulafa' rasyidin. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, gigit dengan kuat sunnah mereka itu. Artinya apa? Pegang teguh, jangan sampai kalian lepaskan. Berarti sesuai sabda Nabi, kalau Umar melakukan sesuatu itu termasuk sunnah enggak? Sunnah. Nabi yang mengatakan hendaknya kalian mengikuti sunnahnya para pengganti aku. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apalagi Sayyidina Umar pada saat melakukan
sholat tarawih dan mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi ini semuanya, tidak ada yang mengingkari. Jadi tidak ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Umar mengada-ada atau sahabat Nabi tidak terima dengan pengumpulan sholat tarawih dengan satu imam dan dilakukan 20 rakaat. Belum ada riwayat yang menyatakan itu semua. Berarti apa? Sahabat Nabi ijma', sepakat bahwa tarawih itu berapa rakaat? 20 rakaat. Jadi yang nak sholat 8 rakaat sebenarnya boleh apa tak? Boleh. Tak ada kita mada tak boleh. Kau nak tak sholat pun boleh tak? Boleh. Yang tak boleh tu kau nyalahkan yang 23. Benar tak? Nah, jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi masalah boleh tidak boleh itu yang tidak boleh itu sebenarnya menyalahkan kalau tahu mereka benar. Tapi kalau misalkan kita dah aku 8 lah tetap biarlah ya kan 20. Kau nak ada sembahyang pun tak apa dah sebenarnya. Tak ada masalah dah. Yang dapat kaulah, yang tak dapat juga kaulah juga. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu nih Sayyidina Umar dan para sahabat 23, mulai ada semacam pembahasan ilmiah. Mereka mengatakannya pembahasan ilmiah. Yang 11 ngikut Nabi, yang 23 ngikut Umar. Mana yang benar? Dia nak ngacau kita tadi. Yang 11 ngikut Nabi, yang 23 ngikut Umar. Mana yang benar? Nah, ini kan syubhat. Namanya syubhat ini selalu ngacau. Nah, karena ini yang mereka bawa pada saat ingin membuat kita ragu dengan ibadah kita. Oh, benar tak batiku ni 23? Tak ragu pula nih 23. Padahal tadi sudah jelas kata ulama, Nabi memang 11 rakaat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ini penjelasan tentang sholat witir, bukan sholat tarawih. 11 rakaat itu sholat witir yang paling banyak. Jadi kita boleh melakukan witir 3 rakaat dan paling dikit 1 rakaat. Ya, ini yang pelit kedekut, serakaat. Kita tidak bahas boleh tidak boleh, sah tidak sah. Sah 1 rakaat. Tapi itu pelit. 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh, 7 rakaat boleh, 9 rakaat boleh. Paling banyak berapa? 11 rakaat. Jadi kalau niat witir 11 rakaat sah dan itu yang paling banyak jumlah yang diriwayatkan dari Nabi. Mau 11 rakaat langsung tanpa tasyahud, cuman di rakaat terakhir dia tasyahud akhir, boleh. Atau 2 rakaat terakhir 1 rakaat, boleh. 2 rakaat sebelum terakhir 3 rakaat dengan 1 tasyahud, boleh. Dengan 2 tasyahud, boleh, dengan syarat tasyahudnya ditaruh di rakaat akhir dan sebelum rakaat akhir. Di misal nih, saya nak melakukan 11 rakaat dengan 2 tasyahud, maka di mana letak tasyahudnya? Sebelum akhir dan rakaat akhir. Jadi kalau kita mau sholat 11 rakaat dengan 2 tasyahud, di mana letak tasyahudnya? Rakaat 11 dan rakaat 10. Kalau saya mau sholat 9 rakaat, di mana letak 2 tasyahudnya? Rakaat 9 dan rakaat 8. Kalau saya mau sholat 7, rakaat 7 dan 6. Selain itu tidak boleh. Ya, jadi kalau kita mau gabung semuanya boleh. Mau dipisah-pisah 2 boleh. Nah, yang penting kalau mau digabung tasyahud paling banyak itu berapa? 2. Di rakaat akhir dan sebelum akhir. Kalau kita tambahkan lagi sampai 3 tasyahud batal. Paham? Ya, ini untuk tasyahud salat witir. Jadi jumlah minimal witir 1 rakaat, maksimal witir 11 rakaat. Digabung boleh, dipisah boleh. Jadi kata ulama, 11 rakaat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu tentang sholat witir. Nah, jadi di sini para ulama sudah menjelaskan bahwa hukum kita sholat tarawih itu dengan 4 rakaat sekaligus 1 salam itu tidak sah.
niat tarawih ya. Kalau dia sholat biasa qiyamul lail, boleh tak? Sholat qiyamul lail, bukan sholat tarawih, boleh tak? Boleh. Kalau dia sholat sunat mutlak 4 rakaat sekaligus, 6 rakaat sekaligus, 100 rakaat sekaligus. Kalau sholat sunat mutlak, bukan mengatasnamakan tarawih, itu boleh. Tapi yang kita bahas bukan itu. Tarawih, sholat tarawih itu kata Imam Nawawi itu hanya dilakukan 2 rakaat 1 salam. Ini sholat tarawih. Kemudian di dalam kitab yang lain, saya akan singkat-singkat. Imam Nawawi seperti di dalam kitab Al-Majmu', beliau mengatakan, ini tidak apa-apa lebih sedikit jam 9 ya. Kata beliau, masuk daripada waktu tarawih itu setelah kita melaksanakan sholat isya, dan waktunya terus sampai sebelum sholat subuh. Dilaksanakan 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau dilakukan 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam maka tidak sah. Dan begitu juga ini saja. Jadi harus ada tambahan sholat tarawih, usolli sunnatat tarawih ya, atau kata beliau boleh juga dengan niat yang lain, yaitu sunnatat tarawih atau sholatat tarawih atau qiyam Ramadan. Kata siapa? Kata Imam Nawawi, boleh dengan usolli qiyam Ramadan atau usolli sunnatat tarawih atau usolli sholatat tarawih, boleh. Kemudian kata beliau, untuk bilangan daripada sholat tarawih itu 20 rakaat seperti tadi yang beliau juga sebutkan dalam kitab yang lain. Di sini di dalam kitab Majmu' beliau ulangi 20 rakaat dengan 10 kali salam. Itu tanpa witir. Berarti kalau dengan witir menjadi 23, kalau witirnya 3 rakaat. Dan kata beliau, ini mazhab kita Syafi'i. Begitu pula mazhab Abu Hanifah dan teman-temannya. Begitu pula mazhab Ahmad bin Hambal. Begitu pula mazhab Dawud Al-Zahiri dan selain mereka. Dan adapun Imam Qadhi Iyad dari kalangan ulama Malikiyah, beliau mengatakan jumhur ulama mengatakan bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat dengan 20 rakaat dengan 10 kali salam, dan tidak sah kalau kita 4 rakaat dengan satu salam. Kemudian kata beliau, dulu justru di kota Madinah, kata Qadhi Iyad, orang sholat tarawih itu bukan 8 rakaat. Di kota Madinah, kota siapa ini? Kota baginda Rasulullah. Imam Malik itu orang yang lahir di tahun sekitar 80-90 Hijriah. Berarti belum terlalu lama antara beliau dengan wafatnya Rasulullah, baru 80 tahun. Jadi apa yang dilakukan di kota Madinah itu masih belum berubah. Apa kata Imam Malik? Kami melihat mereka melaksanakan sholat tarawih sebanyak 36 rakaat. Nah, nak reka 36 rakaat. Sama witirnya 39 rakaat. Nah, ternyata ini khusus untuk orang Madinah. Jadi ditambah 16 rakaat, berarti kan kalau 20 jadi 36, ini kan berarti ditambah berapa? 16 rakaat. Nah, ternyata orang Madinah ini dari dulu selalu apa? Berlomba-lomba dengan orang Mekah. Orang Mekah 20 rakaat, tapi setiap mereka sholat 4 rakaat istirahat. Istirahatnya mereka bukan duduk, tapi tawaf. Nanti selesai tawaf nyambung lagi 4 rakaat. 4 rakaat, 2 rakaat. Istirahat lagi, tawaf lagi. Nah, jadi untuk bisa menyaingi tawafnya orang Mekah, akhirnya orang Madinah menambah 16 rakaat. Ini kata ulama khusus untuk orang Madinah. Tidak usah kita ngade-ngade pula nak nambah 36. Khusus kata ulama untuk orang Madinah. Nah, jadi ini yang dikatakan oleh
Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian ada riwayat sahih yang mengatakan kanu yakumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu fi syahri Ramadan. Mereka para sahabat Nabi salat tarawih di era Sayyidina Umar ibn al-Khattab sebanyak 20 rakaat dan mereka semua membaca 200 ayat. Sampai-sampai di antara mereka ada yang bersandar kepada tongkat di era Sayyidina Utsman bin Affan dari panjangnya berdiri, dan mereka mengatakan bahwa tadinya imam 8 rakaat itu mereka sudah menghatamkan surat Al-Baqarah. Jadi 8 rakaat itu sudah surat Al-Baqarah. Kita kan alhaqumut takasur, ada wal asri 10 jadilah kita ngambil kan 10 surat-surat pendek. Jadi jorang 8 rakaat tu surat Al-Baqarah lah selesai. Berapa juz surat Al-Baqarah? 2 juz lebih. Baca ke berbuih macam mana sambil berdiri nunggu imam muara macam dah habis-habis. Kata mereka 8 rakaat biasanya kami sudah selesai surat Al-Baqarah. Kalau sampai 12 rakaat imam membaca surat Al-Baqarah, berarti itu imam sudah meringankan kami. Kita 12 rakaat baca Al-Baqarah, 20 rakaat game baca Al-Baqarah lah. Bersender-sender kita, banyak yang duduk di luar lah. Lah ngopi lah ngapa-ngapa dia di luar. Bantai laikak di dalam katanya. 12 rakaat kata mereka. Jadi tadinya 8 rakaat baca Al-Baqarah. Kalau ada sebagian imam baca Al-Baqarah 12 rakaat, itu sudah ringan kata mereka. 12 rakaat baca Al-Baqarah itu sudah ringan. Nah ini jadi kita perlu tahu bahwa jangan berbicara tentang ibadah itu dengan hawa nafsu. Kalau mau melakukan sholat, jadi intinya kalau mau melakukan sholat tarawih dengan mengikuti ajaran baginda Rasulullah dan apa yang diajarkan oleh para sahabat, sudah jelas jawabannya. Kalau kita mau mengurangi, boleh nggak? Boleh. Misal kita tidak sanggup lagi nak 20 rakaat, kita kepengen cuman 8 rakaat atau kepengen kurang dari itu, maka silahkan saja. Yang penting jangan menyalahkan yang 20 rakaat sementara mereka juga mengikuti daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang disetujui oleh semua para sahabat yang hidup di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Jadi mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah lapang dada kita, tambah tahu bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah terakhir, kalau ada duit 8.000 atau 8 juta, lah ada duit 20 juta, Eka ngambil yang mana? Kira-kira ngambil yang mana? Ada duit 8 juta, ada duit 20 juta. Nah pilihlah nak ngambil yang mana. Kira-kira tangan Eka nyapai sambil mejam yang mana. Itulah jawaban kalau mau tahu mana yang lebih banyak pahalanya, 8 apa 20. Jadi kita sudah tahu dalilnya jelas. Jadi yang tidak mau 20 silahkan saja melakukan ibadah dengan sebisamu, jangan sampai mengada-ada dirimu saja yang benar dan kemudian menyalahkan yang lain tanpa ada dasar yang jelas. Jadi ini kita hindari untuk supaya umat Islam ini bersatu. Supaya umat Islam ini apa? Tidak berpecah belah hanya gara-gara sholat tarawih. Akhirnya yang ketawa yang tidak tarawih. Yang di KPKP itulah agak lah ikat tarawih. Kalau ngopi kayak kami kata jorang. Itulah ikat gara-gara tarawih berkelahi. Kami tak tarawih ni sedap kata jorang sambil ngopi sambil makan kentang. Nah kita yang tarawih ni salah jorang akhirnya. Jadi ini saya kira mudah-mudahan akan menambahkan ilmu kita dan mudah-mudahan tidak masuk bulan Ramadan kecuali kita dalam keadaan sehat walafiat.